Katanya kalau sakit gigi rasa sakitnya bisa berkurang kalau kumur-kumur pakai air garam. Nah coba ini aku udah nyiapin airnya, terus udah ada garam. Nah sekarang aku masukin garamnya ke dalam air, terus aku aduk-aduk. Wah ternyata garamnya bisa larut nih di dalam airnya. Oh iya, kalau garamnya aku tambahin lagi, jadi semakin banyak garamnya, siapa tahu rasa sakit giginya bisa cepet sembuh. Coba aku tambahin lagi. Udah lama aku aduk, kok nggak bisa semuanya larut ya, masih ada garamnya nih di bagian bawah. Kenapa nggak bisa larut semua ya? Hai semuanya, di sini nanti kita akan bahas mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nanti kita akan bahas kenapa sih tidak semua garamnya tadi bisa larut di dalam air. Kemudian nanti kita bisa menghitung berapa sih massa zat terlarut yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Simak video ini sampai habis ya. Nah, kalian masih ingat kan cerita tadi? Ternyata garam yang kita tambahkan terus-menerus ke dalam air tidak bisa seluruhnya larut. Nah, di sini bisa kalian perhatikan juga ilustrasi mikroskopisnya. Ternyata ada garam-garam yang sudah terion, sudah larut menjadi ion Na+ dan ion Cl-, tetapi masih ada juga loh yang berupa padatan NaCl. Kira-kira kenapa ya? Ternyata ada jumlah maksimal atau batasan zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, kalau sudah mencapai maksimal, sudah melewati maksimal, maka larutannya menjadi larutan jenuh. Nah, kelarutan dengan simbol S yaitu solubility adalah jumlah maksimal zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin besar nilai S, maka zat itu akan semakin mudah larut atau sukar mengendap. Sebaliknya, ketika S-nya itu kecil, maka semakin sukar larut atau mudah mengendap. Untuk kelarutan ternyata sama loh dengan molaritas. Kalian masih ingat kan menghitung molaritas menggunakan rumus apa? Nah benar, molaritas itu diperoleh dari mol dibagi volume, atau bisa kita juga masukkan gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume dalam mililiter. Ingat ya, molaritas itu sama dengan S kelarutannya. Nah sekarang kita bahas hasil kali kelarutan atau KSP. KSP merupakan tetapan kesetimbangan untuk kelarutan jenuh. Di sini saya ambil contoh yaitu senyawa MgOH 2 kali. Ternyata MgOH 2 kali dapat membentuk kesetimbangan dengan reaksi seperti ini. Nah, kalian masih ingat kan mengenai materi kesetimbangan kimia? Kalian tentu ingat mengenai Kc. Lihat ya, pada persamaan ini ternyata reaksinya adalah heterogen. Di sebelah kiri fasenya solid, sehingga Kc-nya diperoleh dengan rumus konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, ternyata dalam materi ini Kc itu sama loh dengan KSP, sehingga KSP-nya juga diperoleh dengan menghitung konsentrasi Mg2+ dikalikan konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Nah, bisa kita simpulkan KSP itu diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan kelarutan dengan KSP-nya. Di sini saya masih menggunakan reaksi yang sama, yaitu kesetimbangan MgOH 2 kali.
jika kelarutan MgOH 2 kali yaitu S, maka untuk kelarutan Mg2+ dan OH- bisa kita lihat dari perbandingan koefisien, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita ingat lagi ya, rumus KSP MgOH 2 kali tadi sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Ketika kita masukkan konsentrasinya, di sini ada S, kemudian 2S dalam kurung pangkat 2, maka hasil KSP dari MgOH 2 kali adalah 4S pangkat 3. Nah, ada cara cepat juga untuk menentukan hubungan S dan KSP. Di sini misalnya senyawanya adalah AXBY. Untuk KSP AXBY bisa kita hitung dengan cara X pangkatkan X dikalikan dengan Y pangkatkan Y, kemudian ada S pangkat X ditambah Y. Nah, di sini misalkan tadi MgOH 2 kali. Di sini dari rumus ini kita tahu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus cepatnya. Maka di sini 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, S1 tambah 2, sehingga hasilnya 4S pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, jika kelarutan dari senyawa AlOH 3 kali adalah S mol per liter, maka tuliskan rumus KSP untuk AlOH 3 kali. Nah, di sini maksudnya kita diminta untuk menuliskan hubungan S dan KSP untuk AlOH 3 kali. Kita bisa menggunakan cara cepat. Di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3, maka KSP-nya kita bisa peroleh sama dengan 27S pangkat 4. Untuk soal berikutnya, di sini kelarutan HgCl dalam air adalah 10 pangkat min 5, kemudian diminta untuk menghitung KSP-nya. 10 pangkat min 5 di sini adalah S, yaitu kelarutannya. Maka yang pertama kita cari dulu hubungan KSP dengan S-nya. Nah, dengan rumus cepat kita bisa mengetahui bahwa KSP-nya di sini adalah 1 pangkat 1 kali 1 pangkat 1 S dipangkatkan 1 tambah 1, sehingga KSP-nya adalah S pangkat 2. Karena tadi KSP-nya yang ditanyakan, maka kita masukkan angka S ke dalam persamaan ini, sehingga KSP-nya bisa kita peroleh dengan cara 10 pangkat min 5 dipangkatkan 2, yaitu 10 pangkat min 10. Nah, berikutnya soalnya di sini diketahui harga KSP dari suatu CaCO3, kemudian ditanyakan kelarutannya dalam air, dan yang kedua adalah berapa sih massa CaCO3 yang bisa larut pada suhu tersebut. Nah, yang pertama di sini kita tentukan dulu hubungan KSP dengan S-nya. Maka kita cari untuk CaCO3 di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, maka KSP-nya bernilai S pangkat 2. Kemudian kita masukkan data KSP ke dalam persamaan, sehingga bisa kita peroleh S-nya sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat 10, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ada cara lain loh untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan data-datanya, baik itu X, Y, dan KSP. Sehingga nanti S-nya juga diperoleh sama dengan yang tadi, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk satuannya yaitu mol per liter. Kemudian yang B, massa. Ingat ya, kelarutan sama dengan molaritas, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Karena S-nya sudah dihitung, maka S-nya kita masukkan. Kemudian massa itu yang ditanyakan. Jika diketahui AR masing-masing atomnya, maka kita bisa menghitung MR-nya. Di sini adalah 100. Kemudian tadi kita tahu bahwa data kelarutan itu mol per liter. Jadi dalam 1 liter atau dalam 1000 ml, maka volumenya kita masukkan 1000. Maka di sini diperoleh massa yang bisa larut adalah 2 kali 10 pangkat min 3 gram. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.